Renungan Hari Kamis 17 Februari 2022. Engkau adalah Mesias. Siapkah menerima Yesus yang menanggung banyak penderitaan? Bacaan pertama diambil dari Surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudariku terkasih, sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal dirimu? Sudahkah Anda mengenal orang tuamu, orang yang sangat dekat denganmu, dan juga mengenal Yesus sendiri? Mengenal diri orang lain dan juga Yesus secara sungguh benar butuh proses yang panjang dan terus-menerus agar tidak salah menilai. Kehadiran Yesus, karya yang dikerjakannya dan hidupnya bersama para muridnya mengundang Yesus untuk menguji pengetahuan mereka tentang pengenalan dirinya. Siapakah dirinya? Pertanyaan Yesus adalah, kata orang, siapakah aku ini? Jawaban yang mereka berikan adalah, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus kelihatannya tidak puas dengan jawaban ini. Ia sangat kecewa karena orang banyak tidak mengenal Dia. Maka ia mengajukan pertanyaan khusus yang sifatnya sangat personal, pribadi, teristimewa kepada ke-12 rasulnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus mewakili teman-temannya memberikan jawaban ini. Engkau adalah Mesias. Inilah jawaban yang sangat tepat. Yesus sangat puas dengan jawaban ini. Karena itu ia melarang mereka agar tidak memberitahukannya kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Saudara-saudariku terkasih, dalam tugas Yesus selanjutnya untuk menjelaskan kepada para murid tentang dirinya sebagai Mesias, ia coba memberikan pengajaran kepada mereka. Isi pengajaran Yesus adalah bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Para murid sangat heran dan kelihatannya tidak sanggup dan siap menerima beban berat yang akan dialami oleh Yesus sebagai Mesias. Mereka sangat mengharapkan Mesias dalam wujud yang membahagiakan, disanjung-sanjung, dihormati sebagai seorang yang berkuasa dan menjadi raja mereka secara politik. Keinginan para murid ini mengundang protes dari mereka. Petrus sekali lagi tampil, menarik dan menegur Yesus agar tidak mengalami cara hidup seperti itu. Namun apa tanggapan Yesus terhadap reaksi Petrus dan teman-temannya? Ia berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus bertindak keras terhadap Petrus karena yang dipikirkan Petrus adalah rencana manusia, bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah perjalanannya ke Yerusalem untuk mewujudkan inti panggilan dan perutusannya di dunia, yakni menderita, wafat, dan bangkit.
inilah warisan iman yang kita hidupi sampai sekarang dan hingga kekal. Kita berusaha untuk mengenal dan menghidupi warisan iman ini. Pertanyaan untuk kita, apakah warisan iman ini sudah kita pahami secara baik dan benar? Yakinkah kita bahwa setiap hari Minggu kita merayakan misteri kebangkitan Kristus? Yakinkah kita bahwa melalui wafat dan kebangkitan Kristus, kita akan mengalami kebangkitan bersamanya, kehidupan yang kekal? Saya menilai bahwa misteri kebangkitan Kristus selalu kita syukuri dan cita-citakan. Namun misteri penderitaan Kristus kelihatannya sulit dan bahkan kita juga seperti Petrus tidak mau dan menolaknya, cenderung menarik diri dari penderitaan itu. Tapi saudara-saudari, salib tak terpisahkan dari kebangkitan. Dari salib, kita akan mengalami kebangkitan, kehidupan baru bersama Yesus. Semoga kita semakin mendalami, menghidupi, dan mencintai misteri salib Kristus.